Hi, Juzin is here. Welcome back to Juzin Translation YouTube channel. How's everything, everyone? Is your day going good? I hope so. Kita balik lagi untuk memberikan kalian video pembelajaran grammar bahasa Inggris. Secara urut, secara runtut, secara lengkap, detail, komplit pokoknya. Kita mulai dari yang paling basic sampai sekarang kita ada di level lanjutan. Perlu kalian tahu, kalau misal kalian baru nonton ini dan pertama kali belajar bahasa Inggris, ya kita sarankan kita udah menyiapkan materi dari dasar sampai lanjutan, mulai dari gimana cara menyusun kalimat sampai memahami konteks dari kalimat itu sendiri. Dan pada video kali ini kita akan masuk kepada segmentasi ekspresi bahasa Inggris terkait bagaimana membuat kalimat laporan. Atau biasanya kalau dalam praktek sehari-hari kita ucapkan seperti ini. Dia bilang sih gini, gitu. Dia bilang kalau kemarin dia mau nemuin kamu, cuman aku nggak tahu ya. Nah gitu kan. Dia bilang kemarin gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia, secara kata pilihannya, struktur kalimatnya tidak akan berbeda. Karena tidak ada perubahan tenses. Tapi dalam bahasa Inggris ada perubahan tenses. Untuk itu, kita akan bahas di sini. So, are you ready, everyone? Let's get started. Reported speech, kalimat laporan untuk grammar bahasa Inggris. Sebagai awalan, yang harus Juzin jelaskan pada kalian adalah pengertian dari reported speech. Jadi reported speech merupakan ungkapan di mana kita ingin menyatakan ucapan orang lain kepada seseorang yang kita tuju. Oke, jadi kita mau melaporkan ucapan dari orang lain kepada seseorang yang kita tuju. Misalnya nih, si A ngomong sama si B. Ya kan? Bla 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 bla. Terus kemudian B mau ngomong ke C, gitu. Nah, ketika ini ngomong, A bilang, nah kayak gitu. Jadi ini adalah mekanisme dari reported speech. Ada beberapa jenis dari reported speech, yakni ada dua, direct dan indirect, seperti ini. Sebenarnya reported speech dibuat dari direct speech atau quotation. Nah, ini mulanya seperti ini. Contohnya, I have a headache. Aku sakit kepala. I have headache. Kemudian Tina menjawab, OMG, you've got to take a medicine. Jadi Tina ini menjawab, ya ampun, kamu harusnya minum obat, gitu kan. Nah, kemudian selanjutnya Tina, katakanlah ini ngomong sama Rumi. Nah, Tina ngelaporin ke Rumi kalau tadi Sukri bilang dia sakit kepala. Maka Tina bilang, Sukri said, I have a headache. Okay. Sukri said, I have a headache. Jadi di sini posisi Tina mencoba untuk mengucapkan seperti halnya apa yang diucapkan Sukri mulai dari intonasi. Seperti itu. Nah, cara yang kedua adalah indirect, yakni memberikan kalimat laporan. Sukri said that he had a headache. Sukri bilang kalau dia sakit kepala, gitu. Jadi ada dua perbedaan di sini. Yang pertama itu quotation, di mana biasanya kita taruh koma, lalu kemudian apostrophe, here quotation mark di sini untuk memberikan satu kejelasan bahwa kita mengutip ucapan yang sama dari penutur awal. Tapi kalau yang kedua, di sini kita benar-benar mengubahnya. Jadi tadi yang I ini refers to Sukri menjadi he. Ya kan? Kemudian have karena waktu Sukri bilang itu konteksnya adalah present, tapi ketika Tina melaporkan tentu saja konteksnya menjadi past, maka kita gunakan verb to di sini. Nah, seperti itu. Jadi, kita harus tahu terlebih dahulu apa yang diucapkan oleh speaker pertama, kemudian kita ubah ke dalam reported speech yang artinya merujuk pada waktu yang lampau. Seperti itu. So, ini adalah konsep awalnya. Kita akan langsung masuk kepada penjelasan lebih lanjut. Lalu kita masuk pada struktur kalimatnya. Sebagai patokan, struktur kalimat dari indirect speech sederhana saja, yakni kita mengubahnya ke dalam bentuk past tense. That's very simple. Misalnya kata kerja dari ujaran langsungnya, ini adalah is, am, are. Oke, di sini, maka kita ganti menjadi was dan were. Seperti itu. Apabila kata kerjanya ini menggunakan do atau does, maka berubah menjadi did.
apabila kalimatnya merujuk pada auxiliary verb perfect have dan had, have dan has, maka kita ubah menjadi had. Kemudian kalau misal dari model auxiliary will, maka menjadi would, bentuk past tense-nya. Dan yang terakhir adalah can menjadi could. Sederhananya seperti itu. Itu adalah mekanisme pakemnya. Contohnya seperti ini. Direct speech-nya, Lala dan Agus. Oke ya. Lala bilang begini, Rara is not in the house. Lala said, that Rara was not in the house. Jadi dari direct speech, ujaran langsungnya, Lala bilang, Rara is not in the house. Rara nggak ada di rumah. Lalu, pendengarnya ini mengatakan, loh, Lala bilang kalau Rara nggak ada di rumah. Lala said that Rara was not in the house. Kalau kalian perhatikan, mulanya pada direct speech ini, is adalah bentuk present. Lalu kemudian dalam reported speech berubah menjadi past tense. Contoh yang kedua, Agus. Agus bilang begini, I don't go to the office on Saturday. I don't go to the office on Saturday. Aku nggak berangkat kerja di hari Sabtu. Lalu kalimat laporannya, karena ini auxiliary-nya adalah don't, maka kita ubah menjadi didn't. Agus said that he didn't go to the office on Saturday. That's very simple. Oke ya, jadi ini udah ketemu baik yang menggunakan to be maupun auxiliary verb do atau does. Kemudian, contoh yang ketiga ada Miko. I have fixed the car. Aku sudah memperbaiki mobilnya. Di sini ada present perfect, ya have, kemudian verb 3, maka sama. Kita ubah juga. Miko said that he had fixed the car. Miko said that he had fixed the car. Perfectnya menjadi past perfect. Kemudian Susi di sini contohnya, I will phone Tora soon. Indirect speech-nya menjadi Susi said she would phone Tara soon. Gitu. Dan yang terakhir ada Lala bilang, Misa can sing very well. And indirect speech-nya, Lala said Misa could sing very well. Oke. Mempelajari struktur kalimatnya sesederhana ini. Semoga ini bisa dimengerti. Kemudian, jika kalimat yang diungkapkan dalam direct speech berupa kalimat past tense, nah, di contoh sebelumnya, kalimat dari direct speech itu berupa present tense, is, do, kemudian have atau has, ya kan, will dan could. Tapi kalau bagaimana misal kalimat ungkapannya itu langsung past tense? Oke, kamu bisa gunakan dua cara, dan ini diakui benar. Oke ya, bentuk kata kerja sama dengan past tense-nya, sama, atau past perfect tense, boleh. Contohnya, Mina bilang begini, I hiked up to the mountain. Jadi, tadinya aku naik gunung. Pada direct speech-nya, udah ada verb to di sini, berarti menuju pada past tense. Untuk reported speech-nya, yang pertama, kita bisa bilang, Mina said that she hiked up to the mountain. It's correct. Untuk reported speech yang kedua, kita bisa gunakan past perfect. Mina said that she had hiked up to the mountain. Mina bilang kalau dia udah naik gunung. Dua-duanya ini diakui benar. So, kita udah tahu mekanisme dasar dari reported speech. Apabila quotation-nya itu berupa kalimat present, maka kita ubah ketika kita mengubahnya menjadi indirect speech ke dalam past tense. Apabila direct speech-nya atau quotation-nya berupa past tense, ada dua cara, yakni kita tetap menggunakan past tense atau kita menggunakan past perfect tense. Oke, dan itu adalah penjelasan dari reported speech expression yang pertama. Semoga video ini membantu. Bagaimana? Gampang bukan? Yup. Oke, kita masih punya banyak video yang lain yang tentunya akan mengajarkan kalian untuk mempelajari bahasa Inggris lebih mudah, komplit, dan detail. Untuk video lainnya yang udah-udah, kalian bisa visit our website on www.jusintranslation.com. Di sana kalian bisa dapatkan banyak banget materi dari dasar terkait dengan grammar bahasa Inggris. Mungkin itu saja yang bisa Justin jelasin dan kita akan ketemu lagi di video yang lain, everyone. So, see ya, international and sociable people. By then, dadah!